Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bezi Galih Manggala, masih di channel Guru SD, Guru Sekolah Desa. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih caranya Anda bisa mengenali potensi diri Anda. Karena itu bisa jadi sangat penting di dalam dunia bisnis, misalkan untuk memilih bisnis mana yang paling cocok untuk kita kerjakan, untuk kita mulai, supaya nggak perlu ngarang cabang, nggak perlu loncat-loncat, sehingga bisnisnya malah nggak selesai-selesai, nggak jadi-jadi ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas 3 step, yaitu rancage, tengah, pangoruh, yang itu saya pelajari dari kebudayaan Sunda yang ada di contohnya misalkan di Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan. Dan itu keren banget sebenarnya, bagus banget kalau misalkan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan ternyata itu juga diaplikasikan di dunia korporasi ya. Dan bagaimana dunia korporasi itu mengaplikasikan self image atau citra diri, atau bagaimana Anda mengenal diri Anda sendiri, selain dengan kita sudah bahas di fase magang, misalkan adanya budaya magang atau internship gitu kan. Ada ternyata karakter-karakter atau apa yang di dalam psikologi disebut sebagai archetypes gitu ya, yang sebetulnya jika Anda pelajari mungkin bisa mempermudah Anda menentukan arah dan tujuan hidup Anda, yang akan kita saksikan pada pembahasan kita yang berikutnya. Baraya, jadi kemarin atau di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan 3 langkah bagaimana mengenali diri sendiri, dan Anda itu penting sekali untuk tahu potensi diri Anda, kekuatan dan kelemahan Anda, ancaman serta peluang-peluang yang Anda hadapi, tentunya karena hal itu akan mempermudah Anda di dalam mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Anda. Seperti yang dibilang oleh Sun Tzu misalkan di dalam Art of Wars ya, know thyself, know thy enemy, 1,000 battle, 1,000 victory. Jadi kenali dirimu, kenali musuhmu, 1,000 pertempuran, 1,000 kemenangan. Di versi yang lain disebutkan kenali juga medan perangmu. Wah, itu juga penting juga, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, tetapi di dalam proses mempermudah pengenalan terhadap diri sendiri, kalau kita belajar terkait dengan ilmu psikologi misalkan, ada beberapa archetypes atau karakter-karakter atau sifat-sifat yang sering sekali muncul di dalam manusia misalkan, yang bisa mempermudah kita juga untuk mengenal diri kita sendiri dan memberikan sedikit guidance di dalam bagaimana caranya kita melakukan pekerjaan kita ya. Kalau saya ketika belajar psikologi, walaupun saya belajar psikologi jalanan ya, nggak di kampus gitu kan, tapi saya juga banyak sharing-sharing dengan orang-orang yang memang belajar ilmu psikologi. Ada banyak pola yang sebetulnya terjadi pada manusia, yang pola-pola itu bisa membantu para psikolog atau orang-orang yang memang berkecimpung di dunia psikologi untuk mengenali, oh ini orang ini kenapa, ini orang ini kayak gimana, dan seterusnya. Di antaranya misalkan ada Hippocrates yang mengeluarkan teori tentang temperamen gitu ya, atau temper, bahwa ternyata manusia itu punya 4 pola temper ya, 4 pola temperamen yang istilahnya berulang di hampir setiap manusia tuh. Pola-pola itu ada, yang dikenal dengan teori sanguinis ya, kemudian koleris, melankolis, dan juga phlegmatis misalkan. Itu dari bahasa Latin dan menceritakan tentang jenis-jenis cairan, ada sang, darah, dan seterusnya. Yang kemudian dikembangkan teori itu menjadi di zaman sekarang misalkan menjadi teori DISC misalkan, dominan, stable, influential, kemudian conscientious gitu kan. Nah, kemudian selain temper ada juga, saya suka juga membahas tentang MBTI misalkan, Myers-Briggs Type Indicator. Jadi di MBTI itu dikatakan bahwa manusia itu ada 16 jenis ya, itu bergantung dengan 4 istilahnya traits yang sebetulnya bisa diprediksi atau dicek di setiap orang. Orang tuh bisa extrovert atau introvert, bisa intuitif atau sensing, bisa thinking atau feeling, dan bisa juga judging atau perceiving ya. Nah, dari kombinasi-kombinasi keempat kategori tersebut muncullah 16 tipe yang kemudian bisa membaca pola yang ada di dalam diri seseorang. Dan memang mungkin membedakan ini dengan ramalan adalah ya, kalau pola-pola ini bisa memprediksi sebenarnya jalur karir Anda gitu kan, percintaan Anda, jodoh dan lain sebagainya, tapi bukan berdasarkan hokus pokus nonsens gitu, tetapi lebih ke pembacaan terhadap pola. Jadinya prediktif. Kalau kamu INTJ misalkan ketemu sama INFJ, apa pola hubungan yang akan terjadi, ya ini masuk akal ya, sesuatu yang sangat bisa dipelajari.
Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan 12 brand archetypes yang ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang istilahnya berhasil ya, sehingga kami membaca pola bahwa hampir semua perusahaan yang keren-keren, yang hebat-hebat, yang gede-gede, yang berhasil itu rata-rata mereka memahami betul dan menjalankan brand archetype-nya itu dengan atau sesuai dengan karakternya, sehingga bisa menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari hal-hal yang tidak perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga perusahaannya tentunya jadi efektif dan efisien. Apa aja kan 12 brand archetype itu? Pertama, teman-teman perlu paham dulu bahwa brand archetype itu sebetulnya diambil dari teorinya Carl Gustav Jung, yang di dalam aliran psikologi itu termasuk salah seorang tokoh yang cukup baru ya, tahun 1900-an, melampaui atau zamannya itu setelah zamannya Freud ya, setelah zamannya Freud. Jadi kan Freud itu bapaknya psikologi, bapak orang yang menemukan ilmu psikologi. Sebelumnya ilmu yang membaca pola-pola tentang manusia itu biasanya lebih bersifat filsafat. Nah, tetapi Freud kemudian menemukan metodologi yang kemudian secara umum disebut sebagai psikoanalisa, yang kemudian bisa menggabungkan atau mempergunakan metode saintifik dengan penelitian dan pembuktian-pembuktian ke dalam penelitian terkait dengan sifat-sifat manusia, sehingga muncullah satu cabang keilmuan baru yang disebut di dalam sains yang disebut sebagai psikologi. Nah, kemudian di dalam proses perjalanannya banyak yang tentunya mempelajari psikologi dari alirannya Freud ini ya, dengan psikoanalisa dan seterusnya, sampai di salah satu titik tertentu ya. Kalau psikoanalisa itu dia lebih membahas atau meneliti bahwa manusia itu sebetulnya ya tidak beda dengan binatang, sehingga apapun pola yang terjadi pada seorang manusia itu tidak terlepas dari naluri alamiahnya dia sebagai seekor binatang, sehingga pasti apapun yang dilakukan oleh manusia itu berhubungan dengan seksualitas dan perutnya dia gitu kan, kurang lebih seperti itulah. Nah, tapi kemudian banyak pemikir-pemikir psikologis yang muncul belakangan yang mungkin melihat atau mencoba melihat dari sudut pandang lain ya di dalam ilmu psikologi itu. Salah satunya itu adalah Carl Gustav Jung yang mengatakan banyak ya teorinya, pemikirannya. Beliau juga sedikit membahas tentang kesadaran, ya, teori kesadaran, kemudian juga membahas tentang banyak hal-hal lain lah. Dan di antaranya Jung itu mengemukakan gagasan bahwa ternyata manusia itu memiliki tipe atau karakter-karakter atau apa yang disebut sebagai archetypes, yang pola-pola yang berulang yang hampir ada di setiap manusia. Dan itu yang kemudian juga salah satunya menginspirasi munculnya MBTI misalkan. Nair dan Briggs, anak dan ibu ini menelurkan ya teori MBTI ini berdasarkan pemikirannya Carl Gustav Jung. Nah, Jung yang kemudian mencetuskan archetypes ini kemudian diikuti ya oleh psikolog-psikolog seterusnya di zaman seterusnya, dan digunakan juga teori archetypes ini oleh para pebisnis, sehingga muncullah apa yang disebut sebagai 12 brand archetypes yang merupakan pola dari karakter-karakter bisnis yang bisa kita perhatikan di sekeliling kita, yang ternyata bisnis-bisnis yang baik ini tidak keluar dari 12 karakter yang akan kita ceritakan ini ya. Apa sajakah karakter itu? Karakter yang pertama ini nggak ada urutannya, tapi kita bisa mulai dari karakter yang pertama ini. Kalau Anda kenal misalkan dengan merek Nike ya, Nike ini adalah sepatu yang dimanapun juga dia akan selalu menggunakan karakter hero atau hero gitu ya, orang keren. Kalau saya biasanya ngelihat 12 brand archetype ini dengan membayangkan pengalaman kita waktu SMA. Ada nggak teman kita yang jago basket waktu SMA, atau jago sepak bola misalkan, atau jago olahraga lah. Nah, biasanya karakter atau archetype yang keluarnya itu adalah hero, pokoknya anak keren gitu ya, tenar, populer di sekolah, dapet cewek paling cantik di sekolah dan seterusnya, fansnya banyak dan lain sebagainya. Ini adalah karakter hero, dan archetype hero ini yang selalu dipergunakan oleh Nike ya untuk di iklan-iklannya, untuk menjajakan dirinya lah, untuk memperkenalkan dirinya. Makanya disebut sebagai brand archetype
Nah, kenapa? Karena brandnya Nike itu tidak keluar dari archetype yang dia pilih, yaitu archetype hero. Sehingga iklan seperti apapun yang dia keluarkan akan selalu memunculkan nuansa kemenangan, nuansa heroisme, ya, nuansa keren dan lain sebagainya. Menariknya, archetype brand ini tidak hanya bisa dimunculkan di dalam perusahaan, tetapi juga di dalam individu. Presiden Indonesia yang pertama itu punya archetype hero juga, ya, Bung Karno. Bung Karno itu kemana-mana, bahkan sampai sempat dikomplain, ya, sama salah seorang perwiranya pada saat itu. Bung kan sipil, kenapa seneng banget pakai baju militer? Nah, dan Bung Karno pada saat itu katanya sih konon tersinggung, walaupun beliau juga menjawab, karena saya adalah panglima tertinggi militer di Indonesia, maka sah-sah aja kalau saya pakai baju militer, dan ini juga bisa meningkatkan respect ya dari masyarakat gitu kan, membuat mereka merasa dilindungi, diayomi dan lain sebagainya. Itu argumentasinya Bung Karno. Tapi terlepas dari kejadian tersebut, yang ingin saya ceritakan adalah bahwa Bung Karno tuh jago banget branding. Beliau itu jarang sekali tertangkap kamera lagi nggak ready, ya, selalu dengan pakaian yang gagah, pangkat, dan apa istilahnya tanda kecakapan yang banyak gitu ya, bintang, medali dan lain sebagainya. Dan selalu terlihat pakai kacamata hitam, bawa tongkat komando, pokoknya kelihatan keren. Kenapa? Karena branding yang ingin ditampilkan oleh Soekarno adalah seorang hero, seorang yang keren, gagah dan lain sebagainya. Sedikit sekali foto beliau pakai celana kolor dan kaos oblong beredar, itu pun setelah kejatuhan beliau dan ketika beliau diasingkan di salah satu rumah di Jakarta hingga beliau wafat. Ya, tetapi sepanjang masa kejayaan beliau, Bung Karno itu selalu konsisten memperlihatkan brand archetype-nya beliau yang dipakai di personanya, yaitu adalah sebagai seorang hero. Nah, walaupun begitu, ada brand archetype lain yang juga secara tidak sengaja bisa jadi melekat di dalam Bung Karno, yaitu apa yang disebut sebagai lover archetype, ya, atau ya seorang lover, seorang pecinta. Dan bahkan Bung Karno sendiri mengakui di dalam salah satu biografinya beliau gitu, bahwa salah satu kecintaan beliau itu adalah terhadap istri-istrinya. Beliau tuh istrinya banyak. Bahkan beberapa media di luar negeri sana menyebut beliau sebagai womanizer gitu ya, orang yang senang banget main cewek dan seterusnya. Terlepas dari benar atau tidaknya itu semua, tapi memang ini kemudian menjadi brand yang melekat pada diri beliau. Salah satunya adalah lover archetype. Kalau di dalam perusahaan, lover ini adalah archetype yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengincar segmen laki-laki dewasa. Contohnya kalau di Indonesia misalkan, ya sorry ya, ini kita bicara belak-belakan. Misalkan Kondom Sutra, ya dia pakai brandnya pasti lover karena memang produknya mengarahnya ke sana. Atau walaupun misalkan tidak berhubungan, tapi orang yang lagi terkenal akhir-akhir ini, Richard Branson, beliau juga menggunakan brand archetype-nya itu lover sebenarnya. Makanya perusahaan-perusahaan beliau semuanya namanya Virgin gitu ya. Kan nggak ada hubungannya Virgin sama perjalanan keluar angkasa gitu kan. Tapi ya itu adalah archetype yang digunakan, sehingga apapun iklan, apapun statement yang dikeluarkan, bahkan sampai ke tampilan, foto-foto yang diambil dan lain sebagainya, itu menampilkan sisi lover dari seseorang. Itu archetype yang digunakan oleh Richard Branson. Kemudian ada archetype lain juga yang dimiliki oleh Bung Karno, walaupun ini minor sih, nggak keluar banget ya. Tapi waktu saya kuliah di Prancis, Bung Karno itu terkenal banget ya di kelas-kelas kami, terutama di dalam ilmu hubungan internasional. Kenapa? Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB dan kemudian masuk lagi gitu ya waktu itu. Dan ini sangat berhubungan erat dengan archetype-nya Bung Karno walaupun minor, yang mana beliau adalah seorang bad boy, beliau adalah seorang rebel, beliau adalah seorang apa istilahnya kalau di dalam 12 brand archetype itu disebutnya sebagai krik saya lupa ya, nanti adalah gambarnya di sini pokoknya. Nah, ini bisa nggak dipergunakan archetype yang ini dipergunakan oleh sebuah bisnis? Bisa, dan bahkan dengan secara sangat konsisten menciptakan suatu bisnis yang sangat berhasil. Archetype ini dipergunakan oleh Harley Davidson ya. Jadi bad boy ini archetype yang dipergunakan oleh Harley Davidson. Kalau teman-teman baca atau nonton iklannya Harley, teman-teman tidak akan menemukan iklannya Harley Davidson yang bodor, yang lucu gitu kan.
pasti iklannya garang, gagah, yang nakal gitu kan, bad boy banget pokoknya. Maverick, nah itu nama archetype-nya, The Maverick ya. Archetype ini juga digunakan oleh misalkan Tom Cruise di film apa istilahnya Top Gun, makanya kan dia juga namanya Maverick di Top Gun itu, dan temennya namanya Gus meninggal dan sudahlah ya. Nah, ada nggak sih bad boy di luar sana? Ada gitu kan, pasti teman-teman punya di waktu sekolah temennya yang kerjanya tiap hari dipanggil guru BK, misalkan bajunya dikeluarin, bolos, ngerokok dan lain sebagainya. Nah itu adalah archetype bad boy yang kalau digunakan archetype ini dengan benar, ya sebetulnya bisa membawa orang ini jadi berhasil juga. Buktinya Harley Davidson juga berhasil menggunakan archetype ini, walaupun kesannya pemotor di Amerika itu wah garang ya, gagah, tapi ya mahal tetap gitu kan Harley Davidson. Nah itu baru dari presiden pertama kita udah belajar 3 archetype nih. Kemudian ada presiden kedua kita, Pak Soeharto misalkan, walaupun ada presiden-presiden transisi yang nggak kita sebutkan di dalam sejarah, tapi anggaplah presiden kedua kita Pak Harto. Pak Harto ini dia punya persona yang sangat kuat sekali, yaitu ruler persona namanya. Ya, archetype yang dia pakai itu adalah ruler. Kalau di perusahaan, ruler itu kayak Microsoft ya. Dia yang menguasai semuanya, dia yang maksa kita buat ngupdate ya. Kita nggak mau ngupdate padahal, tapi kata Microsoft update gitu. Karena kita nggak punya pilihan. Kita kalau nggak pakai Microsoft ya mesti pakai Apple misalkan yang agak lebih mahal, atau pakai Android yang dulu kesannya katanya murah OS dan lain sebagainya. Walaupun zaman sekarang Anda sudah kenal dengan iOS misalkan atau dengan Android yang juga mulai merajai. Tapi Microsoft di era keemasannya itu pernah menggunakan archetype ruler yang pokoknya dia memonopoli semua peraturan, dia yang memonopoli permainan, nggak ada yang bisa ngatur permainannya kecuali dia. Dan begitu pun pula dengan presiden kedua kita, Pak Harto, yang memiliki archetype ruler sehingga beliau bahkan dikenal atau disebut sebagai diktator dari Asia dan lain sebagainya. Sekali lagi terlepas dari benar atau tidaknya ini semua ya, saya sedang tidak membahas itu, tapi inilah mau tidak mau brand yang melekat di beliau gitu kan, sehingga beliau dikenal juga sebagai the smiling general ya, artinya murah hati, senyum, tapi pokoknya apapun yang dibilangnya mesti kejadian dan lain sebagainya. Nah kemudian presiden kita yang ketiga Pak Habibie, beliau punya archetype yang sangat menarik dan ada perubahan archetype di dalam kehidupan beliau. Jadi ketika pulang dari Jerman datang ke Indonesia, Pak Habibie ini archetype-nya itu mirip dengan Elon Musk kalau hari ini ya, atau misalkan dengan Steve Jobs pada zamannya, yaitu archetype magician. Magician ini artinya orang yang bisa membawa hal-hal ajaib di dalam kehidupan Anda. Pesawat pada zamannya Pak Habibie di Indonesia itu ajaib. Bisa menciptakan pabrik pesawat terbang itu adalah sesuatu yang ajaib gitu kan. Sama seperti Steve Jobs yang menciptakan Apple iPhone ya, atau iPod gitu kan. Hal-hal yang nyeleneh nggak masuk akal tapi akhirnya jadi tren, ajaib gitu kan. Atau Elon Musk sekarang dengan Tesla, dengan apa istilahnya perusahaan roketnya dia itu gitu kan. Itu juga kan hal-hal yang ajaib. Nah, archetype magician ini juga ada di sekitar Anda. Kalau ketika Anda sekolah ada cowok pinter yang ngomongnya capetang gitu ya, dia bisa menceritakan hal-hal yang nggak pernah Anda baca sebelumnya. Guru gembul itu magician persona yang dia bawa, karena kok ada ya ternyata yang kayak gini gitu kan. Nah, ini ajaib. Tapi di dalam perjalanannya Pak Habibie itu bergeser dari seorang magician ya, ketika beliau sudah sepuh sebelum beliau meninggal, beliau itu bergeser menjadi seorang apa istilahnya sage ya, atau orang bijak. Jadi sudah bukan lagi membawa hal-hal yang ajaib, tetapi jadi rujukan ketika terjadi konflik, ketika terjadi permasalahan yang besar, beliau bisa mengeluarkan advices yang baik yang bisa diikuti. Dan ini juga terjadi di sekitar Anda. Ada juga teman Anda yang punya archetype sage itu sebenarnya, saya yakin ya. Atau kalau enggak mungkin guru atau kepala sekolah Anda. Nah, dan walaupun Pak Habibie memiliki kehidupan percintaan yang lumayan terekspos juga ya, tapi beliau berbeda archetype percintaannya dengan Bung Karno yang punya archetype lover. Beliau memiliki archetype nurturer justru. Nurturer ini artinya orang yang senang sekali tanda kutip memelihara atau apa istilahnya menjaga atau merawat ya, lebih tepatnya merawat, mengurus
orang-orang tertentu. Kalau di tokoh dunia, archetype nurturer ini dimiliki sama Bunda Teresa, yang beliau rela menanggalkan kehidupan duniawi hanya untuk memberikan makan orang-orang miskin di Kalkuta di India misalkan. Nah, tetapi Pak Habibie juga punya persona atau archetype nurturer ini ketika dihubungkan dengan kehidupan beliau dengan Ibu Ainun misalkan. Dan archetype nurturer ini juga bisa dipergunakan di dalam bisnis tentunya. Bisnis-bisnis yang kalau Anda punya daycare misalkan, atau Anda punya perusahaan yang memang berhubungan dengan tanaman atau dengan hewan, Anda bisa pakai archetype nurturer ini untuk memperkuat karakter bisnis Anda. Kemudian ada karakter archetype berikutnya yang misalkan dimiliki oleh presiden berikutnya, Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang kebetulan sebenarnya dalam sisi yang berbeda juga memiliki archetype magician. Ya, Gus Dur itu. Kalau Habibie itu magician di bidang teknologi, Gus Dur itu kan magician di bidang spiritualitas. Makanya banyak sekali orang yang meyakini bahwa Gus Dur itu adalah waliullah, ya. Seperti yang dibahas oleh Guru Gembul di video yang berikut ini, ya, banyak sekali orang yang menganggap Guru Gembul Gus Dur itu sakti, ya. Karena beliau sering tertidur saat rapat tapi obrolannya tetap nyambung. Kemudian juga banyak prediksi-prediksinya Gus Dur yang konon katanya terbukti terjadi di alam nyata, ya, menjadi sebuah sejarah gitu kan. Nah, beliau itu adalah magician di bidang spiritualitas yang tentunya di akhir hayatnya juga sama juga seperti Habibie, beliau berubah menjadi seorang sage. Yang mungkin Guru Gembul juga gitu, ya. Sekarang magician lama-lama orang akan melihat beliau sebagai sosok yang bijaksana yang kemudian akan menjadi sage. Nah, tetapi karakter lain yang menarik dari Gus Dur yang juga muncul, yang dari tadi belum kita bahas, itu adalah bahwa Gus Dur itu memiliki archetype jester. Dan jester ini sebetulnya adalah archetype yang paling laku di Indonesia. Ya, jester itu artinya joker, artinya orang yang senang bercanda, ya, senang ngebanyol. Ada nggak perusahaan-perusahaan di luar sana yang pakai archetype jester? Ada. Misalnya, kalau Coca-Cola itu dia pakai archetype-nya itu adalah hero, ya, menyegarkan suasana, menjadi solusi bagi kepenatan Anda, ya, haus, minum Sprite, itu kan masih grupnya Coca-Cola gitu ya. Maka Pepsi Cola itu dia pakai karakter atau archetype-nya itu jester, ya. Contohnya apa? Pepsi Cola mengeluarkan game konyol yang disebut sebagai Pepsi Man. Ya, itu adalah bagian dari bagaimana Pepsi Cola itu mengeluarkan jasa personanya. Kalau iklan-iklan Coca-Cola itu selalu dipenuhi dengan nuansa heroisme, contohnya menjadi sponsor Piala Dunia gitu kan. Lagu-lagu yang bikin semangat dan lain sebagainya. Pepsi itu iklannya bodor. Kenapa? Karena dia jester. Dan begitu pun juga dengan Gus Dur. Kalau presiden-presiden yang lain itu menggunakan kegagahan sebagai archetype atau personanya, maka Gus Dur itu menggunakan banyolan sebagai archetype-nya, dan itu yang menjadikan beliau sangat populer. Ya, walaupun di luar hal-hal lainnya tentunya. Karena archetype jester itu ternyata yang sangat dicari di Indonesia. Karena berdasarkan penelitian ternyata hampir lebih dari 60% orang Indonesia itu membutuhkan jester atau joker persona di dalam produk yang digunakannya. Kenapa? Mungkin, saya nggak benar-benar tahu ya, mungkin ini berhubungan juga dengan stress levelnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu adalah orang yang suka sekali dengan hiburan, suka sekali dengan hal-hal yang bisa membuat ketawa, bisa membuat senang dan lain sebagainya. Makanya dangdutan di kalangan tertentu itu sangat populer, ya, karena identiknya dangdutan itu dengan bersenang-senangan, dengan pesta, dengan hiburan rakyat, ya, atau jaipongan juga dengan hiburan rakyat. Nah, jester ini juga termasuk salah satu hiburan rakyat yang sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia, sehingga orang Indonesia itu suka dengan pelawak-pelawak. Nah, Gus Dur tuh dengan beraninya menggunakan karakter jester ini. Bisa nggak karakter jester ini digunakan di dalam perusahaan? Oh, bisa banget. Contoh yang menggunakan jester archetype ini adalah misalkan Bukalapak, ya. Kalau teman-teman perhatikan iklan-iklannya Bukalapak itu bodor-bodor gitu ya. Dia misalkan tiba-tiba bawa siapa waktu itu namanya Dian Katro, ya, terus si siapa namanya CEO-nya itu masuk ke tangki akuarium misalkan dan seterusnya, ya. Itu Bukalapak itu bukan yang nggak terkonsep, justru sangat terkonsep. Mereka menggunakan jester persona sebagai archetype-nya mereka. Nah, jadi jester persona itu sangat bisa juga ternyata dipergunakan di dalam perusahaan, dan terbukti kalau di Indonesia
orang suka ya dengan persona atau archetype tersebut. Presiden berikutnya itu Ibu Megawati. Ibu Megawati itu kurang lebih sekarang ya. Saya nggak begitu ngikutin karena mungkin belum umurnya saya waktu itu untuk ngikutin politik. Archetype yang beliau gunakan itu apa? Bagi Anda yang tahu archetype-nya Bu Mega pada saat berkuasa itu apa, silahkan tulis di kolom komentar yang berikut ini gitu ya. Tetapi mengamati pergerakan dan kekuasaan beliau hari ini, kebetulan beliau lagi berkuasa gitu kan, PDIP lagi ngerajain di Indonesia, maka saya bisa menyimpulkan bahwa archetype-nya beliau ini adalah ruler ya, mirip dengan Pak Harto. Karena banyak orang yang menyampaikan betapa berkuasanya seorang Ibu Megawati, apalagi dan terutama ketika berkaitan dengan partai dan ideologi yang mereka usung ya, yaitu PDIP. Nggak masalah, ini cuma archetype aja gitu. Jadi ya saya nggak lagi cari masalah di sini dengan ngomongin ini gitu kan. Dan karena beliau juga tentunya mewarisi legacy ya dari bapaknya yaitu Bung Karno, maka kalau kita perhatikan banyak sekali publikasi yang berkaitan dengan PDIP ini yang selalu hampir menggunakan branding atau archetype hero, di mana di sana selalu ditampilkan juga foto-fotonya Bung Karno untuk mengenang heroisme atau kejayaan di masa lalu yang konon katanya melekat di ideologinya PDIP gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, itu brandingnya mereka gitu. Nah, kemudian presiden berikutnya Pak SBY. Saya kurang bisa melihat juga sebenarnya archetype-nya Pak SBY. Beliau itu orangnya kalem ya, mungkin ingin menonjolkan sage gitu kan. Tapi beliau juga punya wordmark, kata-kata yang sering banget muncul yang sekarang kemudian menjadi trademarknya beliau, yaitu kata-kata prihatin. Kalau kita perhatikan Pak SBY itu melankolis ya, terbukti dengan banyaknya lagu-lagu yang beliau keluarkan pada saat beliau berkuasa, dan juga beliau seorang pragmatis, dan ini berhasil sekali mempertahankan keutuhan bangsa pada masa itu. Jadi eranya SBY itu disebutkan relatif istilahnya akur lah kita semua gitu ya di eranya SBY, karena beliau pragmatis, beliau itu nggak cari konflik, nggak bikin konflik gitu. Beliau tuh pandai sekali mengakurkan pihak-pihak yang memang saling berbeda kepentingan di negara ini gitu. Dan biasanya orang yang pragmatis itu cocok menggunakan archetype nurturer biasanya, seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun juga kalau dibandingkan dengan Bunda Teresa misalkan, nurturernya beliau ya jelas nggak kuat-kuat banget. Beliau juga tidak terlalu menggunakan archetype ruler misalkan, ya walaupun tentunya kita juga tidak bisa mengkontes ya, kita juga tidak bisa mendebat bagaimana berkuasanya beliau di eranya sampai muncul Nasdem dan seterusnya gitu kan. Partai Demokrat dan seterusnya.